Halo guys, ketemu lagi dan selamat datang di keseruan IMS kita kali ini. Dan hari ini kita sedang berada di dua mobil yang sama, yaitu Hyundai H1 yang sama-sama udah dimodifikasi di sini ya dengan tema yang berbeda. Dan kalau misalkan untuk yang di sebelah kanan, ini adalah Hyundai H1 dengan konsep Revolution. Kebetulan di bagian eksterior saya yang bikin, tapi di sebelah kiri ini adalah Hyundai H1 dengan RI konsep. Dan ini konsepnya yang berbeda nih, sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi misalkan dengan konsep yang ini dengan model-model VIP, tapi dengan yang ini dengan konsep yang gagah. Jadi kan ukuran mobilnya tingginya beda gitu, tapi secara karakter mobilnya mereknya sama dan juga tipenya sama. Nah, kita pengen bahas dulu untuk yang bagian kanan ini kita grafis dengan warna orange, dan mungkin teman-teman udah lihat kemarin. Dan juga untuk bagian interiornya itu juga udah dibuatkan dengan konsep-konsep VIP. Nah, sekarang kita pengen nanya nih, ini adalah partner kita dari Acacia yang memproses mobil RI1 konsep. Bro, kenapa bisa dapet ide RI1 konsep kayak gini? Ini kan jarang nih idenya muncul gitu. Jadi gini, ini kan kita ditunjuk ya sama-sama ya untuk memimpin kedua tim ini kan. Iya, betul. Bro Tommy kan milihnya konsep futuristik ya, kalau masa depan ya kalau nggak salah ya. Dengan konsep teknologi. Dengan teknologi, high tech segala macam. Sedangkan gua menggagas ini sebenarnya pemikirannya nggak cuma dari gua. Kita rembukan langsung dengan Om Fitra, Om Mobi, Om Ridwan, dengan barang-barang biasa ya. Kita langsung meeting. Begitu kita dikasih kepercayaan buat mengebangun mobil ini, kita langsung meeting. Kita langsung tentukan konsepnya, dan gagasan ini sebenarnya bukan datang dari 1-2 orang, tapi dari seluruh tim. Kita memilih RI1 konsep. Nah, memang nggak hanya peran Om Ridwan atau Om Mobi, tapi semua tim. Jadi ini gabungan dari ide teman-teman semua bisa menciptakan satu mobil seperti ini. Dan juga ini bagian eksterior total modifikasinya apa aja nih? Kalau kita sih sebenarnya lebih mengedepankan temanya ya. Tema. Ya, di sini kan ada 3 kepala yang jadi konstruktornya ya. Ya, kalau kita kan eksekutor. Iya, betul. Ya, tiganya YouTubernya. Ya. Di tim kita bagi tugas. Ada yang bertugas sebagai konstruktor, ada yang sebagai eksekutor. Kebetulan Acacia, kreatif, RPM, terus Venom itu kan eksekutor. Betul. Tapi kita selalu komunikasi. Nah, si Om Fitra itu lebih mengedepankan fungsional. Om Fitra selalu bikin konsep dengan fungsional yang mungkin bisa dipakai dan hal lain. Dia nggak mau ada yang terpasang di mobil ini yang nggak bermanfaat. Itu Om Fitra. Nah, kalau si Om Mobi ini pinginnya estetik. Keren, gagah. Sama Om Fitra. Tapi gabungan itu sebenarnya bikin bagus. Seru, bro. Seru. Iya. Dia pengennya mobil ini tampil gagah, gahar, tapi juga nyaman, Dra. Dia bilangnya tuh. Gimana nih? Lo pikirin deh tuh sama seluruh tim. Nah, gitu tuh kalau Om Mobi. Jadi kita yang mikir ya, kita yang eksekutor, jadi kita yang harus kreasinya dari kita, ide dari mereka. Masa Ridwan ada lagi, bro. Ridwan ada beda lagi. Kalau Om Ridwan tuh tadinya agak ini, dia apa VIP aja ya gini. Tapi akhirnya dia lebih memutuskan, oke deh, apapun konsepnya, tapi dia memasukkan satu unsur. Dia pengennya go green, bro. Dicarilah bahan-bahan yang go green seperti CocoBoard, terus cat harus yang minim thinner. Akhirnya kan nyusahin kita juga ya, bro. Nyari bahan-bahan gitu kadang-kadang susah gampang. Karena perlu ini netizen perlu tahu nih. Iya, betul. Kita efektif paling 3 minggu ya. Iya, betul. Nah, kita yang jadi kendala sebenarnya untuk kedua mobil ini kerjanya susah banget karena waktunya itu mepet gitu. Dan penentuan tim pertama kali kita mesti cari tim-tim yang lain juga kan untuk mensupport kita semua. Iya, betul. Kan kita disuruh milih kan ya. Iya, betul. Lo dari timnya si Bro Tommy, lo pilih siapa nih di bawahnya yang bantu kan? Betul, dari timnya Acacia juga siapa nih yang support? Betul. Nah, itu aja udah makan waktu ya. Itu udah makan waktu tuh pas kita dapat mobil, tentuin konsep, tentuin timnya, terus gitu eksekusinya, terus gitu. Yang paling sulit buat kita sebenarnya sih detailingnya pas udah selesai. Resetter kan waktu makin hari makin mepet kan. Belum lagi elektrikalnya lain-lain. Wah, pokoknya ini banget ya, berat banget. Jadi harusnya maklum lah ya kalau kita ada miss-miss dikit ya. Nah, biasanya kalau dalam
dalam modifikasi pasti nggak ada yang sempurna gitu. Dari tingkat kesulitan kita selain waktu yang terus berjalan dan sekarang sampai juga kita ke pameran. Nah, mobil-mobil yang sekarang udah kita kerjain ini, kita bakalan lihat kurang lebih konsepnya dari bentuk-bentuk tampilan hampir sama. Untuk bagian interior juga hampir sama karena kan kabinnya gede-gede tuh. Jadi kita dibikinnya model-modelnya lebih ke VIP. Untuk yang dalam juga sebenarnya modelnya agak VIP tapi sedikit berbeda. Untuk yang konsep RI ini dia lebih lebar dan juga modelnya lebih renggang. Jadi duduknya kalau untuk presiden itu bisa lebih enjoy. Kalau ini kan dia karena entertainment duduknya berdua. Kalau untuk yang si presiden duduknya sendiri. Sekarang kita ngebahas ke interior. Nah, untuk kesulitan ngerjain interiornya seperti apa nih? Sebenarnya kalau kesulitan sih tetap ya masalah waktu. Tapi yang paling sulit dari interior ini adalah konsepnya kita itu sebenarnya menggabungkan antara VIP dengan office room. Jadi mobil ini harus bisa berguna saat presidennya bekerja dan harus bisa berguna juga saat dia mau santai, mau relax. Jadi ada unsur VIP-nya tuh joknya bisa pijet, ruangannya juga cozy ya, nyaman. Tapi kalau unsur safety-nya juga ada. Jadi ruangannya kita lapisin nih, Tom. Ini yang bikin lama nih. Jadi kaca-kaca ini kita pakai kaca film anti peluru. Iya. Sedangkan di bagian presidennya untuk lebih yakin kita tambahin tuh plat 5 mili, baja 5 mili, tapi hanya untuk bagian belakang ya. Hanya untuk bagian. Jadi kalau untuk safety-nya itu kalau misalkan ada kayak penjahat ataupun yang kayak pengen nembak atau apa tuh si presiden lebih terlindung. Kira-kira konsep dasarnya itu seperti itu. Jadi nyaman juga, safety juga, fungsional juga gitu loh. Maksudnya kayak ada proyektor, ada meja, laptop tuh Tom. Tuh buat dia kerja lah. Lebih ke arah situ sih. Nah, bedanya kalau untuk yang di VIP yang kita kerjakan, dia nggak ada mejanya. Jadi maksudnya nonton, dia langsung ke TV. Tapi kalau untuk di mobil yang presiden, lebih entertain lah, ini lebih entertain ya. Ini lebih ke entertain. Kalau untuk yang si mobil model kepresiden ini, RI 1 konsep, dia duduknya sendiri di bagian depan tetap sama ada TV-nya, tapi juga dia ada mejanya lagi. Jadi perbedaannya ada mejanya, kemudian ada TV-nya yang lebih besar. Tapi kalau untuk di mobil ini TV besarnya terbalik, adanya di belakang untuk posisi di entertain saat si artis misalkan lagi mau karaoke ataupun lagi mau nge-show. Bedanya di sana. Tapi kita punya kesulitan biasanya memang beda-beda. Tapi memang kesulitan itu yang harus kayak kita selesaikan dalam waktu 1 bulan sampai kita kirim mobilnya ke pameran. Iya betul. Tapi benar-benar. Tapi yang seru nih ya, yang seru nih, gua kasih tahu. Apapun hasil dari pertandingan ini, sebenarnya dua konsep dari mobil yang sama, merek yang sama, brand yang sama, dengan dua karakter konsep yang berbeda, itu serunya justru ya. Ya, jadi yang satu memberikan guidance ya buat orang-orang yang mau bikin VIP nih begini kan ya. Betul. Yang satu kalau untuk VIP yang RI1 Super VIP begini misalnya. Ini kan lebih ke entertain. Jadi sebenarnya bijaknya ya buat gue. Ya kita hargain aja sama-sama modifikasinya. Yang ini ya begini, yang ini ya begini gitu loh. Jangan jadi sebuah bentrok kayak. Jadi intinya sih kalau gue apapun modifikasinya tetap harus dihargai gitu aja. Karena di dalam kayak dunia modifikasi ini kita juga sama-sama mengedukasi ataupun sama-sama kita membangun satu karya untuk membangun modifikasi Indonesia ya. Modifikasi Indonesia lebih maju supaya kedepannya bisa lebih bagus dan lebih maju. Gitu. Jadi intinya seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat untuk dari si dua mobil ini dengan detail-detailnya sama, tapi bentuk-bentuknya ada sedikit perbedaan sama konsep karena konsepnya yang berbeda ya. Jadi ya arah modifikasinya juga beda. Betul. Jadi disesuaikan dengan konsep. Jadi mobil ini tinggi dengan ban off-road itu karena buat melewati jalan rusak. Segala medan. Kalau ini kan lebih ke party, ke kota. Ya, buat mobil perkotaan. Jadi stylenya juga berbeda. Jadi tapi fungsionalnya memang dipergunakan untuk sendiri-sendiri. Beda ya, maksudnya beda fungsional. Ya berarti jangan dibawa ke lumpur lah yang ini ya. Nah, yang ini nggak boleh bawa ke lumpur. yang ini bisa nih bawa ke lumpur gitu. Tapi yang ini misalkan buat ke party-party dia bisa. Ada karaoke. Kalau ini mungkin ini untuk kerja. Ini untuk kerja. Untuk nganter presidennya. Jadi ya punya style dan kelebihan masing-masing ya kalau betul. Jadi itu aja. Total dari konsep modifikasi ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman dalam membangun ataupun memodifikasi satu kendaraan. Mungkin mobilnya sama ataupun mobilnya yang sejenis, misalkan sama-sama MPV pengen bikin konsep seperti ini. Nah, mungkin bisa jadi inspirasi. Ya, semoga bermanfaat ya teman-teman karya bisa, kita ya. Walaupun mepet. Betul. Tapi gimana pun juga kita udah berusaha yang terbaik, memberikan yang terbaik
selesai dengan waktu yang singkat ya. Dan jangan lupa, bukan cuma kita berdua, ada banyak tim di belakang ini. Ada banyak tim kita semua dari eksterior, interior, ada banyak tim. Ya, ada yang dari luar daerah ya. Ada dance ya, ada kreatif, ya Heartbeat. Wah, itu tapi yang ini totalitas seru nih karena interiornya dari Pekanbaru, teman kita juga Heartbeat. Dia datang ke Jakarta khusus untuk kerjaan mobil ini. Wah, gila, itu salut banget sih. Itu effortnya luar biasa ya. Effortnya luar biasa. Oke, sampai ketemu di video berikut buat Tommy. Sukses ya. Oke, thank you.